البداية والنهاية ونصلي ونسلم ونعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد أفضل البريات وعلى آله وأصحابه سادة القادة. Amma ba'da, uhaikum datul Islam, tahiyyat halal jinan, fatahiyyatuhum fiha assalam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul mukarramin wal muhaddaramin, ayyuhal habaib minal mahabub wa kafatil asatis wal hujjat, para habaib min zurriyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadir bersama kita malam ini, di antara Habib Al-Lutfi bin Mas'ud Munawwar, Habib Salim bin Alwi Al-Aidarus, Habib Helmi bin Alwi Al-Haddad, Habib Mustafa bin Abu Bakar Barakabah, dan juga para asatidz dan Ustaz Sukron, Ustaz Ujang, dan para Ustaz Adek Kurniawan, mungkin para asatidz dan juga para asatidz, para hujat yang lainnya. Ya maaf, saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, tapi sedikit pun tidak mudah rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau. Kita doakan para habaib, para asatidz, semoga semuanya, para hujat, semoga semua selalu dalam lindungan dan nunur Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fi hayatihim, amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati, saya mulia juga para hadirin sekalian, ya jamaah Majelis Ta'lim Tadhkir Al-Yusrain Cabang Kota Depok, semoga kita semua yang berkumpul di majelis yang mulia ini dalam aktivitas yang mulia dimuliakan oleh Allah yang maha mulia dengan barakah Nabi yang paling mulia, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kita curahkan salawat dan salam kepada junjungan alam, baginda alam, Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, majelis kita tadi diawali dengan bacaan majelis Durar. Ya, mudah-mudahan dengan bacaan majelis Durar, dengan barakahnya Rasulullah, dengan barakah salawat dan salam pada Rasulullah SAW, semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru kita, dosa anak istri kita. Semoga Allah SWT menerangi hati dan pikiran kita ini penuh dengan nur ilmu, nur iman, nur amal, nur yakin, nur ikhlas, nur ma'rifatillah, nur ma'rifatin nabi, nur muhabbatillah, nur muhabbatin nabi SAW. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita ini sebanyak-banyak taufik, hidayah, riayah, wa nihayah. Dan apabila ada di antara kita yang sedang sakit ataupun mungkin orang tua, saudara, istri, anak yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Allah berikan kesehatan, kekuatan, zahiran wa batinan, dan semoga Allah berikan kita kuat istiqamah zahiran wa batinan, dan semoga Allah luaskan rezeki kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, mudahkan segala urusan kita, dan semoga Allah SWT melindungi diri kita, keluarga kita, anak istri kita, rumah kita, tempat tinggal kita, kampung halaman kita dari segala macam bala, musibah, keburukan, malapetaka dan bencana, dan dari segala macam wabah penyakit. Dan apabila Allah hendak mewafatkan kita, mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khawatimah, dan semoga menjadikan kubur kita kelak satu taman dari taman surga Allah, raudhatan min riyadil jinan. Semoga Allah mengumpulkan kita kelak bersama baginda Rasul Muhammad SAW, bijahin Nabi wa bihaqqi salat ala Nabi Muhammad SAW, amin ya rabbal alamin. Ahibahil kiram, para hadirin sekalian, nah kita lanjutkan ta'lim kita, ya, membahas kitab salah satu buah karya dari seorang Hujjatul Islam, Sadat Alawiyyin, yaitu Imam Qutb al-Irsad wa Ibad al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Salah satu kitab karya beliau yaitu Sabil Iqtikar wal I'tibar. Ini menyambung dari bahasan kita pekan yang lalu, masih khawatimatu hadzal umur, ya, masih di berkenaan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah waktu itu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa radhah. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah, hal nara rabbuna? Qala na'am. Hal tamaruna fi ru'yati syamsi wal qamar? Qulna la. Qala kadzalika la tamawarna fi ru'yati rabbikum wala yabqa fi dzalikal majlisi ahadun illa hadarahu Allahu muhadaratun hatta yaqula lirrajuli minhum ya fulan ibn fulan atadhakkur yawma qultu hakadha wa kadha fayadhakarahu ba'da atharatihi fid dunya fayaqulu afalam taghfirali fayaqulu bala
fa bi si'ati maghfirati balagta manzilataka hadhihi fa bainama hum kadzalika idza ghasyiyatuhum sahabatun min fawqihim fa amtarat alaihim tiban lam yajidu mithla rihihi syai'an qat. Ya. Nah, sampai di situ ya. Ya, sampai gua lagi. Bawah lagi. Jadi ketika mereka itu kan dalam kondisi seperti itu, menyelimuti mereka itu, dari di atas mereka itu awan sahabatun fa amtarat alaihim tiban lam yajidu mithla rihi syai'an qat. Lalu menghujani di atas mereka itu ya air yang wangi. Tiban itu artinya bisa minyak wangi, bisa air yang wangi. Ya, air yang wangi lam yajidu mithla rihi syai'an qat, yang tidak pernah ditemukan, mereka tidak menemui ya seperti wangi seperti itu, seperti air wangi tersebut ya, sesuatu pun ya, sedikit pun tidak pernah ditemui wangi itu begitu sangat wanginya. Fayaqulu Rabbuna, lalu berfirman Tuhan kami, qumu ila ma'adattu lakum minal karamati fakhudhu ma syi'tum. Lalu berfirman Allah Subhanahu wa taala, kuasailah, berdirilah, kan artinya kuasailah oleh kalian ya, ila ma'adatu kepada apa yang telah aku persiapkan bagi kalian minal karamati, dari berbagai macam karunia, fakhudhu ma syi'tum, maka ambil oleh kalian apa yang kalian inginkan. Apa yang kalian inginkan silakan ambil, kata Allah. Ya fayatuna suqan qad huffat bihimul malaikah, qad huffat bihimul malaikatu lam tanduril uyunu ila mithlihi. Lalu mereka penghuni surga ini ya, mendatangi pasar. Pasar qad huffat bihimul malaikatu lam tanduril uyunu ila mithlihi. Sungguh telah dikelilingi ya, mengelilingi mereka itu para malaikat. Jadi pasar itu penuh dengan dikelilingi oleh malaikat. Lam tanduril uyunu ila mithlihi, yang tidak pernah mata ini melihat seperti itu. Tidak pernah dilihat oleh mata lah pasar kayak gitu ya. Pasar yang paling hebat di atas dunia ini ya, mau mall yang paling terbegah kayak di Dubai sana, yang dulu pernah Mangwi 3 kali pergi ya. Nah, nggak ada apa-apanya. Ya. Nggak ada apa-apanya. Apalagi pasar Agung, nggak, jauh udah. Nggak ada apa-apanya. Jadi tidak pernah dilihat oleh mata itu pasarnya bagaimana. Walam tasma'ul uzun, walam tasma'il adzan, dan tidak pernah ya mendengar, tidak pernah didengar oleh telinga. Walam yahtur 'alal qulubi, dan tidak pernah terlintas di hati. Tidak pernah dilintas di hati bentuk pasar itu gimana pasar di surga itu nggak pernah. Ya. Fa yahmalu mashtahina laisa yuba'un fihi wala yushtara. Lalu ya malaikat nih membawa apa saja yang kami inginkan. Nah, ya. Laisa yuba'un fihi wala yushtara. Nah, di dalam pasar itu tidak ada jual beli. Ya, tidak ada yuba' jual, fihi di dalamnya, di dalam pasar itu wala yushtara, dan tidak ada juga pembelian. Jadi tidak ada jual beli di dalamnya. Udah singkatnya begitu. Ya, tidak ada jual beli. Jadi gimana pasar? Bagaimana nggak ada jual beli? Ya, makanya ya, nggak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terlintas oleh hati. Pasar, tapi di dalam pasar tidak ada jual beli. Wa fi dzalika suq yalqa ahlul jannati ba'dhum ba'dha. Dan ya di dalam pasar itu berjumpa nih ya, bertemu penghuni sorga ya, para penghuni sorga, sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Wah, berjumpa tuh, baik itu yang kelas yang paling tinggi ya, bawahnya, menengah sampai yang paling bawah ya, yang kelas ecek-ecek. 10 dunia. Yang 10 dunia, yang dapat luas surganya itu 10 kali dunia, itu yang paling rendah. Dan bertemu nih di pasar ya. Dia akan bertemu nih seluruhnya. Lalu qala, melanjutkan sabdanya Rasulullah SAW. Itu qala itu kembali ke Rasulullah. Ini kan hadis. Rasulullah SAW bersabda, artinya melanjutkan sabdanya. Dari tadi itu semuanya sebelum itu hadis semua.
Fa yuqbilu ar-rajulu dzul manzilatir rafi'ati fayulqi man huwa dunahu wa ma fihim dani'un. Nah, kalau di sini dani'un sama aja. Di kitab mana cetakannya dani'un, di kitab itu adna. Lalu melanjutkan sabdanya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Fayuqbilur rajulu zul manzilatir rafi'ati, dan menyambut, maka menyambut laki-laki penghuni surga yang memiliki tempat yang tinggi, ya. Menyambut siapa? Penghuni surga yang lain, otomatis yang rendah. Fayulqi man huwa dunahu wa ma fihim daniun atau adnai, ya. Lalu bertemulah dengan orang yang selainnya, ya. Artinya itu tadi orang yang lain daripada yang memiliki tempat yang tinggi, artinya orang yang memiliki tempat yang rendah di sisi Allah, ya. Ini zul manzilatir rafi'ah, orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, ya enggak? Fayalqi man huwa dunahu, lalu diperjumpakan dengan orang yang selainnya, artinya orang yang memiliki kedudukan yang lebih rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma fihim dani'un au adna'i, ya. Nah, dan juga ya apa-apa yang dimiliki oleh mereka, ya, apa-apa yang ada pada diri mereka, maksudnya yang dimiliki oleh mereka di dalam surga itu, ya, dani'un, yang paling rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Segala apa yang ada bersama mereka, yang dimiliki oleh mereka, ya, oleh orang yang memiliki kedudukan yang rendah di sisi Allah pun itu adalah yang paling rendah. Fayaru'uhu ma yuru alaihi minal libasi. Maka, ya, itu sanggup membuat kagum nih, ya, atas apa yang diperlihatkan atasnya dari libas. Libas ini pakaian. Jadi pakaian apa yang dimiliki, pakaian dan juga apa yang dimiliki, ya, bersama orang yang memiliki kedudukan yang rendah, yang paling rendah, itu bisa membuat kagum orang yang memiliki kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah. Jadi orang yang memiliki kedudukan yang paling tinggi, yang tertinggi, ya, pun bisa kagum melihat apa yang dimiliki dan pakaian dari orang yang paling rendah. Begitu dahsyatnya, yang paling tinggi bisa kagum. Bagaimana? Nah, kebalik kan, sudah. Yang paling rendah bagaimana coba lihat yang dimiliki oleh yang paling tinggi. Jadi saling kagum mengagumi. Begitu. Fama yang qadi akhiru hadithihima hatta yakhla'a alaihi ma huwa ahsanu minhu. Maka tidak akan selesai, ya, akhir dari perbincangan kedua belah pihak ini, ya, baik yang orang yang memiliki kedudukan yang paling tinggi dan orang yang memiliki kedudukan yang rendah di surga atau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan selesai akhirnya ini hatta yakhla'a alaihi ma huwa ahsanu minhu. Yakhla'a bisa, yukhla'u bisa, ya. Jadi hatta yakhla'a itu sampai, ya, hingga dia melepaskan, menanggalkan atasnya atau dilepaskan, sama, ya. Dia melepaskan, menanggalkan kepadanya. Kepada siapa? Jadi yang memiliki si orang yang penghuni surga yang memiliki kedudukan yang tinggi, dia akan melepaskan, menanggalkan apa yang dimiliki diberikan kepada orang yang penghuni surga yang rendah. Ma huwa ahsanu minhu. Apa-apa yang paling bagus, ya, apa saja yang paling bagus dari dia yang dia miliki, dikasih nih, lak buat inti. Dikasih
Jadi penghuni surga yang paling tinggi berjumpa dengan penghuni surga yang paling rendah di pasar, ketemu. Yang penghuni surga yang paling tinggi kagum dengan apa yang dimiliki oleh penghuni surga yang paling rendah. Saking hebatnya Allah buat, ya, terkagum-kagum seperti itu. Nah lalu ya, mereka berbincang-bincang, lalu tidak akan selesai perbincangan sampai ya si penghuni surga ini tadi memberikan apa yang dia miliki yang paling bagus. Penghuni surga yang paling tinggi dia ngasihkan, ya, apa yang dia miliki dia lepaskan, dia tanggakan, dikasihkan kepada penghuni surga yang lainnya. Wadzalika annahu la yanbaghi li ahadin an yahzina fiha. Dan demikian itu, hal itu tuh terjadi kenapa? Sesungguhnya la yanbaghi, tidak layak, ya, li ahadin, bagi seorang pun, an yahzina, untuk bersedih fiha, di dalam surga. Nggak ada orang sedih, nggak ada kesedihan di dalam surga. Maka Allah atur seperti itu, ya. Thumma nunsarifu ila manazilina, kemudian ya kami kembali ke tempat-tempat kami. Setelah selesai berbincang, ngasihkan hadiah kepada orang lain, penghuni surga yang lain, kata Rasulullah, lalu kami kembali ke tempat-tempat kami di dalam surga. Fatalaggana azwajna, lalu kami bertemu dengan istri-istri kami. Fayakulna, lalu mereka berkata, ya, mereka menyambut seraya mengucapkan. Nah, begitu yang enak. Ya, fayakulna, lalu ya mereka istri-istri itu menyambut seraya berucap marhaban wa ahlan, selamat datang. Marhaban wa ahlan, laqad ji'ta wa inna bika minal jamali aktharu mimma faraqtana alaih. Selamat datang, lalu katanya ya, sungguh engkau datang nih, ya, engkau datang wa inna bika minal jamal aktharu, dan sungguh ya, dengan apa, kegantengan, ketampananmu itu lebih banyak, lebih ketampanan, jadi lebih, ya, mimma faraqtana alaih, dibandingkan dari ketampanan pada saat kau berpisah dari kami. Jadi waktu ente datang nih, kata si istri tadi, ya, Anda nih selamat datang, ketampanan ente lebih tampan lagi nih, dari tadi berangkat, dari tadi waktu engkau meninggalkan kami. Lebih keren lagi, boleh lah. Rugi 1, tadi 72 harusnya. 72 ya. Fayagulu atau fanagulu, ya, lalu kami berucap, atau fayagulu, lalu penghuni surga yang laki-laki ini berkata, inna jalasana al-yawma rabbuna al-jabbar wa yahiqqu lana an nanqaliba bimithli man qalabana. Inna jalasanal yawma rabbuna al-jabbar, sungguhnya kami ini, ya, pada hari ini, atau sungguhnya kami duduk di hadapan, ya, duduk bersimpu pada hari ini di hadapan Tuhan kami, al-jabbar, yang maha pemaksa. Jabbar itu maha pemaksa, ya. Wa yahiggu lana an nanqaliba bimithli man qalabana, dan dia memberikan hak kepada kami an nanqaliba, untuk kami mengalami perubahan dengan seperti perubahan yang terjadi saat ini. Maksudnya lebih tampan tadi, karena habis jumpa sama Allah, berubah tuh, jadi lebih tampan lagi, lebih ganteng lagi. Ya Allah itu. Iya, gimana habis jumpa tuh bersimpu di hadapan Tuhan?
sekali itu sering-sering Ya. makan Semakin tampan, semakin tampan, semakin tampan, semakin tampan terus begitu keamanan tuh di mana nih? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi nggak ada yang jelek, nggak ada yang mukanya hancur masuk surga, nggak ada. Mukanya tampan, ya, ganteng semua, handsome semua. Ya. Wa adamun na'imi wa abdaluhu wa ajaluhu wa akmaluhu an-nadharu ila wajhillahil karim. Dan yang paling agungnya kenikmatan, paling besarnya nikmat, ya, wa abdaluhu, dan paling utamanya, wa ajluhu sama, di situ ada ajluhu juga. Nah, ya, paling utamanya, paling agungnya, ya, wa akmaluhu, dan paling sempurnanya kenikmatan. Nikmat itu adalah an-nadharu ila wajhil karim, memandang kepada wajah atau zat Allah al-Karim yang maha memberi karunia. Fi daril karamati wan na'imi, di tempat segala karunia dan kenikmatan, yaitu surga. Jadi surga itu dibahasakan juga darul karamah, darul karamah wan na'im, fi daril karamati wan na'imi. Manallahu alaina bidzalika bimahdi fadlihi wa karamihi wa judihi wa ihsanihi wa walidina wa hababina wal muslimina birahmatihi innahu arhamar rahimin jahin nabi amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya ya ditutup dengan doa oleh Imam Al-Haddad wa apa tadi, manallahu man banna min munin manallahu, dan manallahu alaina bidzalika, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan atas diri kami, ya, dengan hal itu. Dengan hal itu artinya apa? Di surga dengan kenikmatan yang paling agung, dengan memandang zat Allah yang maha pemberi karunia. Bidzalika bimahadi fadlihi, dengan semurni-murninya fadlihi, keutamaannya, ya, wa karamihi, dan kemurahannya, ya, wajudihi, dan kedermawanannya, wa ihsanihi, dan pembagusannya. Apa pembagusannya? Pembagusannya terhadap lahir batin makhluk, gitu. Wa walidina, dan bagi kedua orang tua kami, wa ahbabina, dan bagi orang yang kami cintai, wal muslimin, dan bagi seluruh orang Islam kaum muslimin, birahmatihi, dengan perantara rahmatnya Allah, innahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala arhamur rahimin, zat yang maha penyayang, ya, di antara dibandingkan dengan para penyayang lainnya. Pengasih, penyayang, betul, penyayang, ya, antara penyayang-penyayang lainnya. Lalu zikru syai'in mimma warada fi si'ati rahmatillahi, menerangkan sesuatu, ya, zikru syai'in, menerangkan sesuatu, mimma warada, dari apa-apa yang meriwayatkan di dalam mengenai si'ati rahmatillah, keluasan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah Ta'ala telah berfirman, Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa rahmati, wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Al-A'raf, ya, 156. Allah berfirman, dan rahmatku, kata Allah, ya, rahmatku wasi'at, meliputi, kulla syai'in, segala sesuatu. Lalu waqala ta'ala, dan Allah SWT berfirman, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Al-Hijr 49.
Ya, nabbi ibadi, kabarkan bisa, beritahukan bisa kepada hamba-hambaku, ana bahwa sesungguhnya aku Al-Ghafurur Rahim, yang maha pengampun lagi maha penyayang. Wa qala ta'ala, dan Allah SWT berfirman, wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Al-An'am 54. Ya. Wa idza ja'aka, dan jika datang kepadamu alladzina yu'minuna, orang-orang yang beriman, bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, fagul, maka katakan kepadanya, salamun alaikum, selamatan atas kalian, kataba rabbukum ala nafsihir rahmah, Tuhanmu ya telah menetapkan dirinya, atas dirinya itu ar-rahmah, ya, pengasih. Gitu. Jadi ini di dalam surah Al-An'am. Ayat kalau misal jika datang kepadamu orang-orang yang beriman, maksudnya Allah itu merintahkan kepada Rasulullah agar disampaikan kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayatnya Allah SWT, dengan tanda-tanda kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, katakan padanya assalamualaikum, selamatan atas kalian. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dirinya itu sebagai Ar-Rahmah. Ya. Maha pengasih. Wa qala ta'ala, dan firman Allah SWT, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu, katakanlah ya, wahai hamba-hambaku alladzina asrafu, yang telah melampaui batas, ala anfusihim, atas diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak boleh kita kunut min rahmatillah. Kunut min rahmatillah itu putus asa dari rahmat Allah. Haram hukumnya. Orang contohnya orang putus asa dari rahmat Allah gimana? Tuh orang yang suka bunuh diri, gantung diri, ya nggak, jalan di rel kereta, dihajar sama kereta hingga jadi kornet. Itu orang putus asa dari rahmat Allah, haram hukumnya. Mati gimana tuh? Matinya bisa su'ul khotimah, karena putus asa dari rahmat Allah. Orang putus asa dari rahmat Allah itu artinya kecewa dengan Tuhan. Dahsyat kan berarti kan? Luar biasa. Kecewa sama Tuhan, kecewa bagaimana? Aduh, untung dikasih hidup. Ya. Nah, jadi nggak boleh. La taqnatu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa seluruhnya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Ghafur Ar-Rahim, yang maha pengampun, yang maha penyayang. Allah Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala bukan pendendam, tapi maha pengampun, bukan cuman pengampun. Kalau kita ketemu orang, jumpa orang itu pemaaf banget, padahal salah kita banyak banget sama dia, dia maafin. Itu orang baru pemaaf. Lalu Tuhan maha pemaaf, maha pengampun. Maha gimana? Unlimited, berarti nggak ada batasannya. Begitu. Kita bisa melihat orang begitu, orang tuh baik banget nih orangnya, pemaaf banget, atau kita menyaksikan ini orang dizolimi sama orang, tapi dia maafin orang zalim. Masya Allah, ini orang pemaaf banget. Ini Tuhan ya, maha pengampun. Ana tawwab wa ana atubu man taba. Aku ini ya at-tawwab, menerima taubat, dan aku menerima wa ana atubu man taba, aku mengampuni orang-orang yang bertobat. Allah Subhanahu wa taala. Lalu waqala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Dan barang siapa yang mengerjakan su'an, keburukan,
kejahatan, au yazlim nafsahu, atau dia menganiaya dirinya, zolim nih sama diri sendiri, ya. Tsumma yastaghfirillah, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, yajidillaha ghafurar rahima, maka dia akan mendapati Allah Subhanahu wa taala ghafurar rahima, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Cuman lihat dulu di sini ayat ini, yazlim nafsahu, zolim sama dirinya, berarti sama diri sendiri. Kalau zolim sama orang bagaimana? Minta maaf dulu sama orang dizolimi. Lihat ayatnya, ya, yazlim nafsahu, dia zolim kepada nafsahu, dirinya, berarti kepada dirinya sendiri, gitu. Jadi artinya kalau dosa kepada Allah, gimana dosa kepada Allah? Kita zolim sama diri kita. Contoh, zolim sama diri kita, ninggalin sholat, itu zolim sama diri kita, ya kan? Terus papanya kita bermaksiat, lihat yang diharamkan, zolim sama diri kita. Tapi kan tidak menyakiti orang, nggak zolim sama orang, zolim sama diri sendiri. Kalau minta ampun kepada Allah, benar-benar minta ampun, benar-benar tobat, diampuni sama Allah sebesar apapun dosa kita. Tapi kalau dosa sama manusia, nah ini yang repot. Minta maaf dulu. Ada salah kita sama orang, kita minta maaf dulu sama orang itu. Kalau Allah Maha Pengampun, tapi manusia mencari manusia pemaaf aja susah. Apalagi manusia, nggak ada yang maha cuman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seorang hamba ini dia minta ampun kepada Allah, benar-benar minta ampun, diampuni sama Allah. Nanti di akhirat bagaimana tuh? Ya sudah, kalau kata Allah, itu sama udah gak ada masalah. Ente gak ada salah, cuman tuh lihat tuh, yang di sana nunggu, nanti kelarin dulu deh kata Tuhan. Ntar malaikat yang ngawal, kelarin dulu, gitu. Ya kawal sama malaikat. Kalau gak dikawal ntar dia mau main masuk surga aja. Ya. Gitu. Kalau sama Allah mah enak. Sama Allah tuh, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Taubat. Enak, kita punya salah kepada Allah, punya dosa sebesar apapun, dengan kita tobat, tapi tobat nafsuha tidak akan mengulangi lagi, diampuni Allah sebesar apapun. Banyak sekali ayat-ayat Allah menginformasikan di dalam wahyunya yang sampaikan kepada baginda besar Muhammad SAW. Ya. Ini dalam surah An-Nisa ayat 110. Wa qala Rasulullah, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha mi'ata rahmatin anzala minha rahmatan wahidatan bainal insi wal jinni wat tayri wal bahaimi wal hawami fiha fabiha yata'atafuna wa biha yatarahamuna waddakhara tis'an wa tis'ina rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamati. Dan sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, inna lillahi mi'ata rahmatin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. 100 rahmat, ya. Anzala minha rahmatan wahidatan. Turun dari 100 itu cuman satu aja. Satu rahmat aja yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bainal insi wal jinni, diturunkan untuk dunia, untuk alam semesta ini, ya, sampai nanti kiamat, sampai akhirat itu, dari pertama kali diciptakan alam semesta ini sampai kiamat, itu cuma satu rahmat aja Allah turunkan, yang menyebar, ya, menyebar gitu. Bainal insi wal jinni, di antara para manusia dan jin, wat toiri, dan burung-burung, wal bahaim, dan binatang hewan-hewan ternak, wal hawami, dan binatang-binatang berbisa, ya. Fabiha yata'atafuna, maka ya dengan rahmat inilah, karena dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yata'atafuna, saling mengasihi, wabiha yatarahamuna, dan dengan rahmat inilah, dengan rahmat Allah ini, yatarahamuna, saling menyayangi, waddakhara tis'an wa tis'ina rahmatan, dan Allah SWT menyembunyikan 99 rahmat yang lain.
Jadi yang dirasakan kita ini bukan kita aja, seluruh makhluk dari awal zaman sampai akhir zaman semuanya bisa berkasih sayang. Seorang ayah bisa menyayangi anaknya, seorang suami menyayangi istrinya, seorang ibu menyayangi anaknya. Itu rahmat dari Allah SWT. Ya. Berapa banyak tuh? Cuman satu aja Allah kasih, plong, nyebar semua, dapat semua. Dari zaman alam pertama kali diciptakan sampai hancurnya alam. Mana? Ya gimana dapat 100? Nah. Gimana dapat 10? Aduh, Masya Allah. Ya. Jadi itu satu. Apakah orang yang tidak beriman kepada Allah dapat? Dapat. Buktinya mereka sayang sama anak mereka. Makanya disebutkan burung, binatang berbisa, ular sama anaknya sayang. Harimau sama anaknya sayang. Binatang buas, macan, singa, ada singa makan anaknya? Enggak ada. Enggak ada. Itu rahmat, kasih sayang. Apa kucing? Kucing itu induk kucing tuh induknya gimana coba sobat? Disusuin. Jadi walhasil seluruhnya dapat rahmat Allah. Ya, sampaikan semut. Tuh, semuanya dapat. Ya. Itu cuma satu rahmat aja Allah turunkan. Hanya satu rahmat. 99-nya Allah sembunyiin. Ya. Yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Nah, dengan 99 inilah ya Allah Subhanahu wa taala akan yarhamu biha, menyayangi dengan 99 rahmat ini bagi hambanya di hari kiamat. Hari kiamat tuh yang mana? Hamba yang beriman. Hamba yang beriman kepada Allah itu akan mendapatkan kasih sayang Allah dengan 99 rahmatnya Allah SWT. Lalu yang didapat di dunia ini hanya satu, buat seluruhnya. Manusia, jin, binatang, hewan, seluruhnya. Ya. So, satu. Lalu bagaimana dengan 99? Nah, wallahu a'lam. Wa yurwa, dan diriwayatkan annahu idza kana yaumul qiyamati akhrajallahu kitaban min tahtil arsy fihi. Diriwayatkan sesungguhnya jika ya sudah hari kiamat nih, dah tiba hari kiamat, akhrajallah, Allah SWT akan mengeluarkan kitab min tahatil ars, dari bawah arsnya Allah SWT. Keluarkan satu kitab dari bawah arsnya Allah SWT. Fihi, di dalamnya itu ya tertulis, termaktub di dalamnya itu ada inna rahmati sabaqat ghadabi wa ana arhamur rahimin fayakhruju minan nari mithlu ahlil jannati. Nanti kalau sudah hari kiamat ya, Allah SWT akan mengeluarkan satu kitab dari bawah arsnya Allah SWT. Di dalamnya itu termaktub, tertulis sesungguhnya rahmatku sabaqat ghadabi, mendahului ghadabi, murkaku. Artinya mendahului itu apa? Menutupi, menghilangkan ya, menutupi murkaku. Jadi rahmat Allah itu menutupi murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendahului murkaku. Wa ana arhamur rahimin, dan aku adalah arhamur rahimin, zat yang maha penyayang di antara penyayang-penyayang lainnya. Dan yang maha penyayang di antara penyayang-penyayang lainnya. Fa yakhruju minan nari mithlu ahlil jannati. Lalu keluarlah dari neraka ya orang-orang yang termaktub orang-orang yang sudah tertulis dia itu sebagai penghuni sorga, tadinya dia di neraka, nah maka keluarlah dia dari neraka mithlu ahlil jannati, seperti penghuni surga.
Jadi maksudnya orang-orang yang tadinya di dalam surga, yang penting dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dalam neraka nih nanti ya, rahmati sabakat ghadabi, kata Allah, rahmatku mendahului murkaku, keluar semua tuh. Orang-orang yang beriman kepada Allah dari neraka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang kafir ya enggak. Ya, orang kafir gimana mau dikeluarin? Orang jadi bahan bakarnya neraka. Bahan bakarnya neraka. Ya kalau kita misalnya bakar apa kayak kan pakai arang tuh. Arang juga pakai batok. Itu bahan bakarnya. Karena mau neraka mau diambil bahan bakarnya nggak bisa. Orang jadi bahan bakar neraka. Ya, bukan jadi penghuni dia. Gila nggak? Bukan jadi penghuni, jadi bahan bakar. Lebih gila dari penghuni berarti. Oh Allah. Kalau penghuni neraka ya masih bisa keluar kalau dia beriman kepada Allah. Keluar dari penghuni surga. Kenapa? Karena rahmat Allah. Karena rahmat Allah. Rahmat Allah mendahului murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Wa qala, dan telah bersabda alaihi salatu wassalam, atasnya salawat dan salam, ya tajalli lanallahu azza wa jalla yaumal qiyamati dahikan fayaqulu abshiru ya ma'syaral muslimin fa innahu laisa minkum wahidun illa wa qad ju'ilat makanuhu finnari yahudiyan au nasronian. Jadi telah bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah Subhanahu wa taala akan bertajalli kepada kami. Kata Rasulullah, maksudnya kepada penghuni surga azza wa jalla. Ya, kepada penghuni surga maksudnya nih. Makanya bahasanya Rasulullah lana. Ya, Rasulullah pasti maksud surga. Ayat tajalli lanallahu azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala bertajalli kepada kami, bagi kami azza wa jalla, ya. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, dahikan. Ya. Dalam keadaan, dalam kondisi tertawa. Ya. Fayaqulu, dan Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, abshiru ya ma'asyaral muslimin. Apa abshiru? Bergembiralah, ya, bergembiralah, happy dah. Bergembiralah wahai ya ma'asyaral muslimin, wahai orang-orang muslim orang Islam. Fa innahu laisa minkum wahidun illa wa qad ju'ilat makanahu finnari yahudiyan aw nasronian. Karena maka sesungguhnya, ya, tidak seorang pun dari kalian, ya enggak, illa wa qad ju'ilat makanuhu finnari yahudiyan nasronian. Jadi tidak seorang pun dari kalian tuh, ya, jadi penghuni neraka maksudnya tuh, kecuali melainkan ya telah aku jadikan, ya, kecuali hanya aku jadikan tempat di dalam neraka hanya untuk Yahudian atau Nasranian, orang Yahudi atau Nasrani. Maksudnya orang Islam nggak ada tuh, orang Islam tuh tidak ada di dalam neraka. Jadi penghuni kekal neraka itu nggak ada orang Islam. Makanya kata Allah SWT nanti, ya, sesuai dengan hadisnya Rasulullah, bergembiralah kalian wahai orang-orang Islam. Itu nanti Allah akan berbicara seperti itu, ya, berfirman seperti itu di hari kiamat. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha arhamu bi'abdihil mu'mini minal walidati syafiqati biwaladiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala arhamu bi'abdihi, ya, sangat maha tuh menyayangi hambanya, melebihi, ya, atau lebih menyayangi kepada hambanya yang beriman dibandingkan dari walidati seorang ibu, walidati
Seorang ibu syafiqah yang menyayangi biwaladiha terhadap anak-anaknya. Jadi kasih sayang Allah itu lebih besar ya dibandingkan dengan kasih sayang orang tua kepada anak. Begitu. Itu jelas. Kalau ditanyakan ya, karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan orang tua itu bisa menyayangi anaknya, seorang ibu bisa menyayangi anaknya, mengasihi anaknya karena mendapat bagian dari satu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah bagi untuk seluruh makhluk. Nah, itu. Jadi yang lebih menyayangi kita, lebih mengasihi kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya. Insyaallah pekan depan itu khatam nih. Khataman habis. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Tuh kalau kita begini nih. Ya. Minggu depan, pekan depan nih khataman ya. Khataman ana berharap bisa datang lebih awal. Ya. Khataman kitab nih. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ya. Keberkahan dari Imam Al-Haddad ya, dan juga dari ilmunya beliau ya, di dunia dan di akhirat. Ini besok tanggal berapa? 17 Agustus. Oh, 17 Agustus. Kemerdekaan bukan 16 Agustus tahun 45. Besoknya hari kemerdekaan kita. Satu Muharram aja digeser, masa 17 Agustus bisa digeser. Ya, alhasil ya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kemerdekaan buat bangsa Indonesia. Itu anugerah dari Allah. Enggak bisa kita bilang wah itu enggak bisa. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita taruh di atas. Ya, nggak buka. Jadi kemerdekaan itu adalah anugerah dari Allah SWT yang harus disyukuri. Disyukurinya gimana? Diisilah kemerdekaan itu. Diisi dengan apa? Diisi dengan pembangunan. Pembangunan apa? Pembangunan zahiran wa batinan. Itu aja. Pembangunan zahiran wa batin. Pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik ya itu seperti sekarang. Cuman kalau bangunin fisik aja ya, batinnya kagak dibangun, makanya orang sibuk nih bangun. Kita lihat tuh orang kalau ngebangun fisik aja. Negara-negara maju, negara-negara Cina tuh, yang dibangun fisik aja, ya enggak, batin kagak ada, komunis. Dan kita kalau misalnya dibangun, bikin tol, bikin utang sana utang, bangun, cuman moral nggak dibangun, hancur nggak hancur juga, hancur nggak ada moral, nggak ada mana, ya. Kenapa? Karena krisis Indonesia ini krisis moral. Krisis moral, orang nggak pada jujur. Diberi keamanan, dipercaya nggak jujur. Ya, maling sana, maling sini, maling sana, maling sini, korupsi sana, korupsi sini, korupsi sana, korupsi sini, saling tutup, sesama-sesama koruptor, sesama-sama orang-orang zolim. Duit rakyat dimakan, diambil semua. Bangun, wah dilihatin, bangun ini, bangun itu, bangun itu, dan sebagainya. Tapi tidak ada pembangunan moral. Nah, hancur. Akhirnya krisis moral. Kalau krisis moral akhirnya krisis ekonomi. Kalau ada krisis ekonomi, krisis keamanan. Kenapa krisis ekonomi? Ya, karena krisis keamanan karena orang sulit mau cari makan, sulit segala macam sulit. Akhirnya mau tidak mau, akhirnya orang pada ada yang nyolong, dan terpaksa ada yang merampok, ada yang mencuri, menjamret dan lain sebagainya. Begitu. Jadi yang harus dibangun bukan hanya fisiknya saja. Indonesia yang harus dibangun yang pertama itu adalah batinnya, jiwanya, jiwa bangsanya, jiwa orang-orangnya. Itu yang harus dibangun. Dengan apa? Dengan pendidikan. Nah, pendidikannya apa? Pendidikan agama, zahiran, batinan. Dan juga pendidikan dunianya. Baru udah kebangun fisik ini, fisiknya aja dibangun. Tapi moralnya, jiwanya tidak dibangun. Mudah-mudahan yang kedepannya Allah telah memberikan yang terbaik buat negara kita cinta, negara Indonesia, dan juga buat bangsa Indonesia. Bijahin Nabi wa bihaqqi salatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa lafu minkum bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala